warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 ingin menjelaskan tentang analisa kinerja keuangan dan arus kas. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang analisa kinerja keuangan. Analisa kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk mengevaluasi kinerja di masa yang lalu dengan berbagai analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan perusahaan yang mewakili realitas perusahaan dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan terhadap kinerja di masa yang lalu, dapat dilakukan prediksi terhadap kinerja perusahaan di masa yang akan mendatang, sehingga evaluasi untuk perusahaan dapat dilakukan dan keputusan investasi dapat dilaksanakan pada saat ini. Untuk saat ini, saya akan mendefinisikan analisa kinerja keuangan. Menurut Jumingan, analisa kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap keuangan, menyangkut review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan pada suatu periode tertentu. Adapun tahapan-tahapan prosedur analisis sebagai berikut. Yang pertama itu review data laporan. Review data laporan merupakan aktivitas penyelesaian data laporan keuangan terhadap berbagai hal, baik sifat atau jenis perusahaan yang melaporkan maupun sistem akuntansi yang berlaku. Sistem akuntansi yang diterapkan dalam memberikan pengakuan terhadap pendapatan dan biaya akan menentukan jumlah pendapatan maupun laba yang dihasilkan perusahaan. Dengan demikian, kegiatan mereview merupakan jalan menuju suatu hasil analisis yang memiliki pembiasan yang relatif kecil. Yang kedua itu menghitung. Dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis, dilakukan perhitungan-perhitungan, baik metode perbandingan, persentase, komponen, analisis rasio keuangan, dan lain-lain. Dengan metode atau teknik apa yang akan dilakukan dalam perhitungan sangat bergantung pada tujuan analisis tersebut. Yang ketiga, membandingkan atau mengukur. Langkah ini diperlukan guna mengetahui kondisi hasil perhitungan tersebut, apakah sangat baik, sedang, kurang baik, dan seterusnya. Yang selanjutnya, menginterpretasi. Interpretasi merupakan inti dari proses analisis sebagai perpaduan antara hasil perbandingan, pengukuran kaidah teoritis yang berlaku. Hasil interpretasi mencerminkan keberhasilan maupun permasalahan apa yang dicapai perusahaan dalam pengelolaan keuangan. Yang terakhir, merupakan solusi. Langkah terakhir dari rangkaian prosedur analisis dengan memahami masalah keuangan yang dihadapi perusahaan akan memberikan solusi yang tepat, manfaat dari kinerja keuangan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari penilaian kinerja keuangan. Manfaat dari penilaian kinerja adalah sebagai berikut. Pertama, itu dapat mengukur prestasi yang dicapai suatu organisasi dalam periode-periode tertentu. Yang kedua, pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang. Yang keempat, memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan. Yang terakhir, dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas perusahaan. Setelah kita membahas tentang kinerja keuangan, selanjutnya kita akan membahas tentang laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan gambaran mengenai jumlah dana yang tersedia setiap saat yang dipakai untuk berbagai kebutuhan operasional perusahaan, termasuk investasi yang juga memuat jumlah pemasukan serta pengeluaran yang disusun dengan menelusuri dan mengkaji laporan laba rugi dan neraca. Laporan arus kas yaitu laporan yang melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan bersih pada kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dari suatu perusahaan selama satu periode dalam satu format yang merekonsiliasi saldo kas awal dan saldo kas akhir periode. Ada dua tujuan utama laporan arus kas, yaitu melaporkan jumlah kas yang masuk dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan, dan menunjukkan apakah terdapat arus kas masuk, cash outflow, atau kas keluar, cash outflow, dari ketiga aktivitas ini. Informasi yang diberikan dalam suatu laporan arus kas, jika digunakan dengan pengungkapan yang berkaitan dan laporan keuangan lain, harus membantu investor, kreditor, dan pihak lain untuk pertama, menilai kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas bersih masa depan. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya, yaitu kewajiban untuk membayar dividen dan kebutuhan untuk pendanaan ekstern. Yang ketiga, menilai alasan perbedaan antara laba bersih dan penerimaan serta pembayaran kas yang berkaitan. Dan yang terakhir, menilai pengaruh pada posisi keuangan suatu perusahaan dari transaksi investasi dan pendanaan kas dan non-kas selama satu periode.
Penyajian laporan arus kas. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan, laporan arus kas diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas, yaitu yang pertama kegiatan aktivitas perusahaan, yang kedua arus kas dari kegiatan investasi, dan yang terakhir itu arus kas dari kegiatan pembiayaan atau pendanaan. Yang pertama, kegiatan operasi perusahaan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Seluruh transaksi dan peristiwa-peristiwa yang lainnya yang tidak dapat dianggap sebagai kegiatan investasi dan peristiwa-peristiwa lain yang tidak dapat dianggap sebagai kegiatan investasi dan pembiayaan. Kegiatan ini biasanya mencakup kegiatan produksi, pengiriman barang, pemberian servis. Arus kas dari operasi ini umumnya adalah pengaruh kas dari transaksi dan peristiwa lain yang ikut dalam menentukan laba. Yang kedua, arus kas dari kegiatan investasi. Kegiatan yang termasuk dalam arus kas kegiatan investasi adalah perolehan dan pelepasan aktivitas jangka panjang, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, serta investasi lain yang tidak termasuk secara kas, antara lain menerima dan menagih pinjaman utang, surat berharga atau modal, aktiva tetap dan aktiva produktif lainnya yang digunakan dalam proses produksi ini. Dan yang terakhir, arus kas dari kegiatan pembiayaan atau pendanaan. Kegiatan yang termasuk kegiatan pembiayaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman jangka panjang perusahaan, berupa kegiatan mendapatkan sumber-sumber dana dari pemilik dengan memberikan prospek penghasilan dari dana tersebut, meminjam dan membayar hutang kembali atau melakukan pinjaman jangka panjang untuk membayar utang tertentu. Ada 2 metode dalam menyajikan laporan arus kas, yaitu yang pertama metode langsung atau direct method. Dalam metode ini, pelaporan kas dilakukan dengan cara melaporkan kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap atau gross, dan baru dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Yang kedua, metode tidak langsung atau indirect method. Dalam metode ini, net income disesuaikan dengan menghilangkan pengaruh kas transaksi yang belum terrealisasi atau defederal dari arus kas masuk dan keluar dari transaksi yang lalu, seperti perubahan jumlah persediaan atau defederal income. Pengaruh perkiraan yang terdapat dalam kelompok investasi dan pembiayaan yang tidak mempengaruhi kas, seperti penyusutan amortisasi, laba rugi dari penjualan aktiva tetap, dan dari operasi yang dihentikan atau yang berkaitan dengan kegiatan investasi, laba rugi perubahan utang atau transaksi pembiayaan. Keunggulan dari metode langsung yaitu metode langsung lebih konsisten dengan tujuan laporan arus kas untuk menyediakan informasi terutang penerimaan kas dan pembayaran kas operasi. Metode langsung menyajikan penerimaan dan pembayaran kas. Kelemahan dari metode langsung yaitu mengumpulkan data yang diperlukan tidak dapat tersedia dengan cepat. Sedangkan keunggulan metode tidak langsung yaitu metode ini berfokus pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Metode tidak langsung memberikan hubungan yang bermanfaat antara laporan arus kas dan laporan laba rugi serta neraca. Kelemahan dari metode tidak langsung yaitu tidak melaporkan penerimaan dari penjualan dan arus kas masuk operasi lainnya, yaitu diperlukan analisis untuk menilai kemampuan menghasilkan kas. Analisis rasio laporan arus kas. Analisis laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas serta peramalan sumber dan penggunaan kas tersebut di masa yang akan datang. Salah satu analisis kinerja keuangan dengan menggunakan laporan arus kas adalah analisis rasio laporan arus kas. Analisis arus kas terutama digunakan sebagai alat ukur mengevaluasi sumber dan penggunaan dana. Analisis arus kas menyediakan pandangan tentang bagaimana perusahaan memperoleh pendandaannya dan mengukur sumber dayanya. Di dalam analisis akhir, arus kas perusahaan merupakan hal yang fundamental sebagai alat pengukuran akuntansi dan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi investor dan kreditor. Peranan laporan arus kas dalam konteks pengambilan keputusan jangka pendek adalah sebagai alat mengidentifikasikan tanda-tanda bahaya mengenai situasi keuangan perusahaan. Dari analisis laporan arus kas tersebut, diperoleh informasi mengenai sumber dan penggunaan kas serta peramalan sumber dan penggunaan kas tersebut di masa yang akan datang. Menurut Darsono dan Asari, untuk menilai kinerja keuangan melalui laporan arus kas digunakan rasio arus kas sebagai berikut. Yang pertama, rasio arus kas operasi. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas guna membayar komitmennya, seperti bunga, pajak, dan dividen preferen. Persamaan dari rasio arus kas operasi adalah jumlah arus kas operasi dibagi kewajiban lancar. Yang kedua, rasio cakupan arus
arus dana. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas hutang yang telah ada. Persamaan dari rasio ini yaitu EBIT dibagi bunga plus penyusutan pajak plus dividen preferen. Yang ketiga yaitu rasio kecakupan kas terhadap bunga. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas hutang yang telah ada. Persamaan rasio ini yaitu arus kas operasi dibagi bunga. Selanjutnya yang keempat yaitu rasio cakupan kas terhadap hutang lancar. Pembayaran hutang oleh perusahaan dengan asumsi semua arus kas operasi digunakan untuk membayar hutang. Persamaan rasio ini yaitu arus kas operasi plus dividen kas dibagi dengan kewajiban lancar. Yang kelima yaitu rasio pengeluaran modal. Rasio ini digunakan untuk mengukur modal tersedia untuk investasi dan pembayaran hutang yang ada. Persamaan dari rasio ini yaitu arus kas operasi dibagi pengeluaran modal. Selanjutnya, rasio total hutang. Rasio ini digunakan untuk menunjukkan jangka waktu pembayaran hutang oleh perusahaan dengan asumsi semua arus kas operasi digunakan untuk membayar hutang. Persamaan dari rasio ini yaitu arus kas operasi dibagi dengan total hutang. Yang ketujuh yaitu rasio arus kas bersih bebas. Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kas di masa yang akan mendatang. Persamaan dari rasio ini yaitu kas bersih dari operasi dikurang pembayaran dividen dikurang pengeluaran modal dibagi dengan kewajiban lancar. Dan yang terakhir yaitu rasio kecakupan arus kas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas untuk memenuhi kewajiban dalam jangka 4 tahun yang mendatang. Dengan persamaan EBIT dikurang bunga pajak dikurang pengeluaran modal dibagi dengan rata-rata hutang lancar. Dalam presentasi ini, kelompok kami mengambil studi kasus di PTPN 2 Tanjung Morawa. Berikut profil perusahaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang peleburan PT Perkebunan 2 dan PT Perkebunan 11 menjadi perusahaan perseroan. PT Perkebunan Nusantara II, tanggal 14 Februari 1996, bahwa terhitung mulai tanggal 11 Maret 1996, PT Perkebunan Nusantara II telah didirikan dengan akte notaris Harun Kamil, SH, nomor 35 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Maret 1996. Kemudian diperbarui pada tanggal 8 Oktober 2002. PT Perkebunan Nusantara II Persero mengelola budidaya kelapa sawit, karet, tembakau, dan tebu. Perusahaan mengelompokkan unit usaha dalam distrik unit usaha dan unit pengembangan. Distrik unit usaha yang dikelola terdiri atas distrik tanaman tahunan rayon utara, distrik tanaman tahunan rayon selatan, distrik tanaman tebu, distrik tanaman tembakau, dan distrik rumah sakit. Sedangkan pengelompokan kebun pengembangan adalah kebun arso dan pravi di daerah Papua. Masing-masing distrik unit usaha atau disingkat dengan DUU dipimpin oleh satu unit orang manajer, sementara kebun pengembangan dipimpin oleh masing-masing manajer kebun. Berikut akan kami tampilkan hasil akhir laporan keuangan arus kas PTPN 2 Tanjung Morawa pada tahun 2012 sampai tahun 2015. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil dari rasio-rasio tersebut. Yang pertama, rasio arus kas operasi. Rasio ini berfungsi untuk mengetahui kemampuan arus kas operasi dalam membayar kewajiban lancar. Rumus rasio ini jumlah arus kas operasi dibagi kewajiban lancar. Berdasarkan rasio di tahun tersebut, dapat diartikan bahwa rasio arus kas operasi perusahaan belumlah baik karena dilihat dari rasio arus kas operasi dari tahun 2012 sampai tahun 2015 terus mengalami penurunan dan di bawah standar yaitu 1.
Yang kedua ialah rasio pengeluaran modal. Secara keseluruhan, rasio pengeluaran modal dari PT PN Tanjung Dua Morawa belum dikatakan baik. Rasio akuisisi modal tersebut mengalami penurunan. Dan hanya pada tahun 2013 lah yang memenuhi standar 1. Di tahun 2012, 2014, dan 2015 terus mengalami penurunan di bawah standar yaitu 1. Yang ketiga ialah rasio total hutang. Dengan menggunakan metode rasio ini, kita bisa menganalisis berapa persentase total hutang yang dijamin oleh arus kas operasi bersih. Berdasarkan rasio di tahun tersebut dapat diartikan bahwa rasio total hutang perusahaan belumlah baik karena dilihat dari rasio total hutang tersebut dari tahun 2012 sampai tahun 2015 terus mengalami penurunan dan di bawah standar 1. Yang keempat, rasio cakupan kas terhadap hutang lancar. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar berdasarkan arus kas operasi bersih. Dilihat dari tabel tersebut bahwa hanya pada tahun 2012 sajalah yang memenuhi standar yang lebih dari 1. Untuk tahun berikutnya mengalami penurunan persentase yang kurang dari 1. Selanjutnya ialah rasio cakupan kas terhadap bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar berdasarkan arus kas operasi bersih. Dilihat pada tahun 2014 dan 2015 bahwa rasio kurang dari 1. Hal ini dapat merupakan gejala awal penyebab kegagalan perusahaan. Artinya, perusahaan memiliki ketidakmampuan dalam memenuhi pembayaran bunga pada saat jatuh tempo dengan menggunakan arus kas masuk dari aktivitas operasinya. Jika hal ini terjadi, maka akan berdampak buruk bagi kelancaran dan keberlangsungan hidup perusahaan dalam membiayai pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Yang keenam, rasio cakupan arus kas dana. Rasio ini berfungsi untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas guna membayar pajak, bunga, dan dividen preferan. Secara keseluruhan, rasio cakupan arus kas dana pada tahun 2013 dan tahun 2014 sudahlah baik karena di atas standar 1. Tetapi cakupan arus kas dana pada tahun 2012 dan tahun 2015 belum baik karena di bawah standar 1. Yang ketujuh, rasio kecukupan arus kas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas untuk memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 4 tahun yang akan datang. Bila dilihat secara keseluruhan, rasio kecukupan arus kas dari tahun 2012 sampai tahun 2015 belumlah baik karena berada di bawah dari standar 1. Rasio arus kas bebas yang di bawah dari standar 1 itu menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban lancar karena kas bersih dari aktivitas operasi yang dimiliki hanya cukup membayar bunga dan penanaman. Rasio arus kas bebas bersih. Cara yang paling baik untuk meriksa laporan arus kas perusahaan ialah dengan mengembangkan analisis laporan arus kas bebas. Bila dilihat secara keseluruhan, rasio arus kas bebas pada tahun 2012 sampai 2015 belum baik karena berada di bawah 1. Rasio di bawah 1 menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban lancar karena kas bersih dari aktivitas bersih yang dimiliki hanya cukup membayar dividen dan pengeluaran modal. Untuk dapat mengatasi rasio arus kas bebas perusahaan yang rendah, PT PN 2 Tanjung Morawa dapat memilih beberapa opsi seperti
mempercepat periode penagihan perusahaan dan pemutaran persediaan guna menambah arus kas masuk dari aktivitas perusahaan. Tabel 1 hingga tabel 8 dapat dikatakan bahwa kinerja PT PN 2 Tanjung Morawa belumlah baik. Dapat dilihat dari standar rasio arus kas operasi, total hutang, cakupan arus kas bebas bersih pada tahun 2012 sampai tahun 2015, serta pengeluaran modal pada tahun 2012 sampai tahun 2015. Lanjut dengan tabel cakupan kas terhadap hutang lancar pada tahun 2013 sampai tahun 2015 dan cakupan kas terhadap bunga dari tahun 2013 sampai tahun 2014, serta cakupan arus kas dana pada tahun 2012 sampai tahun 2015 karena belum berada di atas 1. Bila hal ini tidak diperbaiki secepat mungkin, bukan tidak mungkin akan menyulitkan perusahaan dalam mendapatkan tambahan dana dari kreditur untuk masa yang akan datang, bahkan akan menyebabkan perusahaan berada di posisi financial distress, yaitu posisi di mana kondisi keuangan arus kas operasi perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban lancar. Sedangkan kinerja PT PN 2 Tanjung Morawa sudah baik berdasarkan pengeluaran pada tahun 2013. Selanjutnya cakupan kas terhadap hutang lancar pada tahun 2012 serta cakupan kas terhadap bunga pada tahun 2012 dan 2015. Kemudian cakupan arus kas dana pada tahun 2013 dan 2014 karena telah di atas 1. Dapat disimpulkan dari 8 rasio arus kas ini belum dapat dikatakan baik atau ideal karena hanya 4 rasio yang di atas standar. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah mengelola arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi belum baik. Kas dari aktivitas operasi yang dimiliki PT PN 2 Tanjung Morawa kurang cukup untuk digunakan dalam membiayai aktivitas operasi perusahaan untuk membayar hutang kepada kreditur. Selain itu, kas dari aktivitas operasi yang menurun akan berpengaruh negatif pada rasio kas perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.